Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Sekota Bontang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membawakan materi IPA untuk kelas 8, tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tuti Asrinda, guru IPA dari SMP Yayasan Pupuk Kaltim. Oh ya, acara ini terselenggara berkat kerjasama Dinas Pendidikan, PKTV, dan MGMP IPA Kota Bontang. Baiklah, kalau begitu kita langsung masuk aja ya ke materi hari ini. Materi baru tentang pesawat sederhana dan sistem rangka. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, apa sih pesawat sederhana itu? Nah, pesawat sederhana merupakan peralatan yang dibuat dengan sangat praktis dan mudah digunakan. Yang pertama adalah tuas atau pengukit. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti sering menemukan orang yang akan memindahkan batu dengan menggunakan tuas. Nah, coba kalian lihat ya di gambar, di situ adalah cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya kuasanya. Nah, kita next ke macam-macam tuas. Saya sangat yakin, Ibu sangat yakin bahwa kalian sering menemukan alat-alat ini di rumah dan dalam kehidupan sehari-hari kalian, yaitu ada gunting, gerobak, penjepit roti, pinset, tang, sekop, alat permainan jungkat-jungkit, dan palu. Dan banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian cari sendiri. Oke, next ke bagian-bagian tuas. Ini dia gambar diagram prinsip sederhana kerja tuas. Jadi di sini bagian-bagian atau komponen-komponen pada tuas, yang pertama ada W atau berat beban. Jadi ini adalah beban yang akan kita selesaikan. Kemudian ada F, yaitu gaya kuasa yang kita berikan. Kemudian ada titik O atau titik tumpu. Kemudian ada lengan beban, yaitu panjang antara beban ke titik tumpu atau A ke O. Dan yang terakhir adalah lengan kuasa atau panjang dari titik tumpu ke gaya kuasa atau O ke B. Lanjut ke jenis-jenis tuas. Jadi tuas itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada tuas jenis pertama, kedua, dan jenis ketiga. Yang mana aja sih? Ayo kita lihat sama-sama ya. Ini dia tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama, diagram sederhananya seperti ini ya. Jadi titik tumpu berada di tengah-tengah, diapit oleh beban dan kuasa. Ingat ya, titik tumpunya yang berada di tengah. Contohnya adalah gunting. Coba perhatikan untuk gunting di mana sih kita meletakkan tangan kita? Ya, di sini ya. Tangan kita berada di sini, berarti ini adalah kuasanya. Sementara kertas yang akan digunting berada di sini, berarti ini adalah bebannya. Jadi titik tumpunya ini di tengah-tengah. Lanjut ke tuas jenis kedua. Untuk tuas jenis kedua yang berada di tengah-tengah adalah beban. Jadi beban itu berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya seperti apa? Ini dia. Contohnya adalah gerobak pasir. Nah, kalian perhatikan ya, pasirnya berada di mana? Pasirnya berada di sini. Jadi pasirnya ini adalah bebannya, sementara titik tumpunya adalah ban depannya ini, dan titik kuasanya adalah tempat yang kita pegang. Jadi yang berada di tengah adalah pasirnya atau bebannya. Lanjut ke tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga yang berada di tengah-tengah justru adalah kuasanya. Jadi kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Yang mana sih contohnya? Contohnya adalah staples. Jadi coba perhatikan staples yang berwarna pink ini. Sini adalah titik tumpunya yang di ujung belakang.
Kemudian di depan kita menaruh kertasnya di depan, berarti ini adalah bebannya. Sementara yang kita tekan adalah tengah-tengah di sini, berarti ini adalah kuasanya. Jadi untuk staples adalah tuas jenis ketiga. Ada hubungan antara titik tumpu, beban, dan kuasa secara matematis. Bagaimana sih hubungannya? Ini dia ya, jadi beban dikali dengan lengan beban sama dengan kuasa dikali dengan lengan kuasa. Kalian bisa memodifikasi rumus ini ya menjadi W per F sama dengan LK per LB, itu juga bisa. Nah, untuk keuntungan tuas, ini dia ya keuntungan mekanis tuas. Jadi kamu boleh pilih menggunakan rumus beban dibagi dengan kuasa, atau boleh juga lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Terserah kamu. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal untuk tuas. Kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar pemotong kertas. Pertanyaannya, ini adalah tuas jenis keberapa? Ayo coba dipikir-pikir. Di mana letak bebannya, di mana letak titik tumpunya, dan di mana letak kuasanya. Ya, benar sekali. Ini adalah tuas jenis kedua. Perhatikan keterangannya ya. Jadi titik kuasa adalah yang kita pegang, kemudian titik tumpunya, dan titik bebannya adalah berada di tengah-tengah. Jadi karena bebannya berada di tengah, berarti ini adalah tuas jenis kedua. Lanjut ke contoh soal tuas perhitungan. Perhatikan ya, di sini ada gambar seorang anak yang ingin mengungkit sebuah batu dengan beban batunya adalah 360 Newton. Pertanyaannya, berapa sih gaya yang harus dikeluarkan oleh anak tersebut? Seperti biasa, dalam menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus menulis dulu komponen-komponennya supaya memudahkan kalian untuk menghitungnya. Jadi di sini ada W atau beban sama dengan 360 Newton. Kemudian lengan beban, ingat lengan beban adalah beban ke titik tumpu. Lengan bebannya adalah 20 cm. Lengan kuasa adalah kuasa ke titik tumpu, yaitu 180 cm. Dan yang ditanyakan adalah kuasa anak tersebut atau F. Kita pakai rumus yang ini ya, W per F sama dengan LK per LB. Beban dibagi dengan gaya sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Jadi 360 dibagi dengan gaya kuasa sama dengan 180 per 20. Sederhanakan ya pecahan ini 180 per 20. Nah, kalau sudah disederhanakan, dia akan menjadi 9 per 1. Tinggal kamu kali silang. 9F sama dengan 360. Dan F sama dengan 360 dibagi 9. Jadi F adalah 40 Newton. Jadi gaya yang diperlukan anak dalam sistem tersebut adalah 40 Newton. Wah, sangat menghemat gaya sekali ya, yang anak itu harus mengungkit beban 360 Newton, dia cukup mengeluarkan gaya kuasa sebesar 40 Newton.
Oke, sekarang kita lanjut ke pesawat sederhana yang kedua, yaitu bidang miring. Ini dia ya, contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bener banget, tangga. Ini pasti sering banget kalian temui dalam kehidupan kalian. Nah, ini untuk rumus matematis pada bidang miring dan komponen-komponennya. Yang mana aja sih? Nah, coba kalian perhatikan ya. Di sini, ini adalah H atau ketinggian bidang miring. Kemudian ini adalah S atau panjang bidang miring. Ini adalah beban yang akan kita selesaikan. Sementara F, ini adalah gaya dorong orang tersebut. Dan rumusnya adalah beban dikali dengan tinggi bidang miring sama dengan kuasa dikali dengan panjang bidang miring. Atau boleh juga kamu modifikasi menjadi W per F sama dengan S per H. Berikut adalah alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring. Jadi ada papan bidang miring itu sendiri, ada gergaji, sekrup, kampak, permainan bidang miring, atau prosotan, dan jalanan di pegunungan. Kita langsung masuk ya ke contoh soal bidang miring. Nah, ini dia contoh soalnya. Ada seorang anak yang bernama Rogu ingin menurunkan sebuah karung beras dari atas truk ke... Ia mengambil sebuah papan kayu dengan panjang 6 meter. Jadi panjang papan bidang miringnya adalah 6 meter. Truknya tingginya adalah 1,5 meter. Dan gaya yang dikeluarkan oleh Rogu adalah 300 Newton. Pertanyaannya, berapakah berat karung beras tersebut? Dan pertanyaan kedua adalah berapakah keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Seperti biasa, kalian harus dulu diketahuinya. Jadi F atau gaya Rogu, gaya kuasa Rogu adalah 300 Newton. S, panjang bidang miring adalah 6 meter. H, tinggi bidang miring adalah 1,5 meter. Pertanyaannya, berapakah berat karung beras atau W? Nah, kita pakai rumus yang ini ya. W per F sama dengan S per H. W dibagi dengan 300 sama dengan 6 dibagi dengan 1,5. Jadi sederhanakan pecahan ini ya, 6 per 1,5. Hasilnya adalah 4 per 1. Kamu tinggal kali silang. 1 dikali dengan W, kemudian 300 dikali dengan 400. Jadi W adalah 1200 Newton. Jadi berat karung beras tersebut adalah 1200 Newton. Wah, Rogu untung sekali berarti ya, karena dia hanya harus mengeluarkan gaya kuasa sebesar 300 Newton. Dia bisa mengangkat atau memindahkan karung beras seberat 1200 Newton. Kalau untung berapa sih keuntungannya? Oke, ini dia keuntungan mekanisnya. Kamu boleh pakai rumus W per F atau S per H, terserah. Dalam hal ini, saya akan mencoba menggunakan rumus W per F. Jadi bebannya tadi adalah 1200 dan F-nya atau gaya kuasanya adalah 300. 1200 dibagi dengan 300 adalah 4. Jadi keuntungan mekanis sistem bidang miring tersebut adalah 4. Kita lanjut lagi ke pesawat sederhana yang ketiga, yaitu katrol. Ini dia contoh gambar katrolnya ya. Saya yakin kalian sering menemukan gambar katrol seperti ini. Jadi ini biasanya digunakan di pedesaan untuk menimba air di sumur. Dan ternyata untuk katrol pun dia terbagi-bagi lagi menjadi 4, yaitu ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Oke, yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap, prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpunya berada di tengah-tengah. Ini dia titik tumpunya berada di tengah, tumpuannya. A ini adalah kuasa, ini adalah tali yang kita tarik, sementara B ini adalah titik bebannya. Berapa sih keuntungan mekanis untuk katrol tetap? Keuntungan mekanisnya adalah 1, yang artinya sebenarnya kita tidak mendapatkan keuntungan mekanis, tapi tidak rugi juga. Nah, keuntungannya di mana? Keuntungannya adalah di arahnya.
Lanjut ke katrol jenis kedua, yaitu katrol bergerak. Untuk katrol bergerak, prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis kedua, yaitu beban berada di tengah. Ini dia titik bebannya. A ini adalah titik kuasanya, sementara B ini adalah titik tumpunya. Berapa sih keuntungan mekanis untuk katrol bergerak? Keuntungan mekanisnya adalah 2. Jadi dengan gaya 90 Newton, kamu bisa mengangkat beban seberat 2 kali lipat, yaitu 180 Newton. Itu maksudnya ya. Terakhir adalah katrol ganda. Untuk memperoleh semakin banyak keuntungan mekanis, beberapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak yang disebut dengan katrol ganda. Bagaimana menentukan keuntungan mekanisnya? Caranya adalah dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol bergerak. Jadi perhatikan ya, ini bebannya. Ini adalah katrol yang bergerak, dan ternyata katrol yang bergerak ini dia bersambungan dengan katrol lain di atasnya. Jadi ini masih hitung satu sistem ya. Coba hitung berapa talinya yang menyentuhnya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 keuntungan mekanis. Wow, untung sekali ya. Oke, ini adalah pesawat sederhana yang terakhir, yaitu roda bergandar. Ini dia penjelasannya. Di mana sih kita bisa sering menemukan alat-alat ini? Nah, biasanya roda bergandar itu berada di setir mobil, roda sepeda, setir kapal, roda sepeda motor, gerenda, dan banyak lagi yang lainnya. Ini dia rumus untuk roda bergandar, cara menentukan keuntungan mekanisnya, yaitu jari-jari roda dibagi dengan jari-jari gandarnya. Mudah sekali ya. Oke, kita sampai ke materi terakhir, yaitu pesawat sederhana dalam rangka manusia. Nah, ternyata tubuh kita pun bekerja berdasarkan prinsip pesawat sederhana. Mungkin kalian tidak menyadarinya, tapi ada beberapa dalam tubuh kita ketika kita mengangkat sesuatu atau ketika kita berjalan, ternyata itu selaras dengan prinsip pesawat sederhana. Coba kalian lihat contohnya ya, jika kita analogikan dengan pesawat sederhana. Untuk ketika kita sedang mendongakkan kepala, maka leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan kepala merupakan gaya. Jika posisi titik tumpu berada di antara beban dan gaya, maka ini adalah pesawat sederhana tipe pertama. Tahukah kalian ketika mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat pada prinsip merupakan kerja pesawat sederhana, yaitu sistem pengungkit. Coba kalian lihat ya, ini kira-kira pengungkit jenis keberapa ya? Nah, di sini beban ada di telapak tangan kita, kemudian titik tumpunya itu adalah siku, dan titik kuasanya adalah lengan bagian bawah. Jadi karena titik kuasanya berada di tengah, berarti ini tuas jenis keberapa ya? Ya, benar sekali, ini adalah tuas jenis kedua. Anak, demikianlah materi tentang pesawat sederhana dan sistem rangka untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan semoga kalian enjoy belajar IPA hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kalian selalu sehat dan tetap selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.